Sebelumnya di bab 1 sudah dibahas tentang fungsi linear. Nah, kemudian di bab 2 kita bahas tentang lebih mendalam lagi fungsi linear. Fungsi linear ini terdiri dari dua kata, yaitu fungsi dan linear. Fungsi ini di dalam sistem matematis artinya pemetaan dari satu nilai ke nilai lainnya, atau artinya relasi. Linear ini merupakan artinya ini lurus. Jadi jika digambarkan akan berupa garis lurus. Makanya di sini fungsi linear merupakan fungsi garis lurus. Persamaan fungsi linear secara umum dapat ditulis y sama dengan ax plus b, yang dimana y sama x-nya ini merupakan variabel, a dan b ini merupakan konstanta. Atau dulu pada saat kita SMA itu rumusnya y sama dengan mx plus c. Ini langsung y dan x-nya tetap variabel, m-nya ini merupakan gradien, c-nya ini merupakan konstanta. Misalnya kita tulis di sini y sama dengan 2x plus 1. Ya udah, berarti m-nya sama dengan 2 dan c-nya sama dengan 1. Selanjutnya yaitu gradien atau kemiringan. Dari fungsi linear, kita akan menentukan gradien atau kemiringan dari suatu fungsi linear. Nilai gradien biasanya disimbolkan dengan m kecil. Gradien atau kemiringan mencerminkan besarnya nilai y untuk setiap tambahan satu unit nilai x. Gradien juga mencerminkan besar kemiringan dari suatu grafik persamaan linear. Misalnya terdapat persamaan linear y sama dengan ax tambah b. Maka yang disebut gradien adalah nilai dari a. Jadi gradien itu selalu angka di samping x. Contohnya, jika saya punya y sama dengan 3x plus 2, maka yang menjadi gradiennya adalah 3. Karena 3 di samping x. Dalam menentukan gradien, kita tidak hanya bisa menentukan nilai gradien dari fungsi yang sudah diketahui, tapi kita juga dapat menentukan gradien dari dua titik koordinat yang diketahui. Contohnya, misalkan terdapat titik koordinat A di A, x1 y1, dan di B, x2 y2. Maka kita bisa menggunakan rumus M sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Contohnya, dari sini tentukan nilai gradien dari garis y 2 tambah 0,5x. Nah, di sini sebenarnya kita udah tahu gradiennya yaitu 0,5. Dan gradien dari persamaan garis melewati titik koordinat tersebut. Nah, kita coba cari dari titik 2,3 dan 6,5. Nah, kita bisa menggunakan rumus y2 min y1 per x2 min x1. Maka ini x1, x2, y2. Maka yang jadi y2 adalah 5 min 3 per x2, 6 min 2 sama dengan 2 per 4 dengan 1 per 2, yaitu 0,5, sama dengan hasil ini. Selanjutnya yaitu pembentukan persamaan linear. Pembentukan persamaan linear ini bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu cara dui koordinat dan cara koordinat gradien. Cara membedakan dui koordinat dan koordinat gradien ini sangat gampang. Kalau cara dui koordinat ini dipakai ketika yang diketahui titiknya itu ada dua, yaitu titik A atau titik B. Kalau cara koordinat gradien, yaitu yang diketahui hanya satu titik aja. Cara dui koordinat, ini rumusnya y dikurangi y1 per y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1. Rumusnya ini. Untuk cara koordinat gradien, yaitu y dikurangi y1 sama dengan m x dikurangi x1. Untuk lebih memahaminya lagi, kita langsung ke contoh soalnya. 3.
Yang pertama, tentukan persamaan linear dari titik koordinat A 3,10, B 15,50. Nah, ini kan titiknya ada 2 nih, berarti kita memakai cara di koordinat tadi. Rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya 10, kemudian Y2-nya 50, dikurangi Y1-nya tadi 10, sama dengan X dikurangi X1-nya 3 per X2-nya 15. 15 dikurangi 3. Kemudian ini kita kali silang nih. Kita sederhanain dulu. X min 3 per 50 kurangi 10 40, 15 kurangi 3 12. Kita kali silang jadi 12 kali Y 12Y dikurangi 12 kali 10 120 sama dengan 40 kali X 40X, 40 dikali 3 min 40X min 120. Kemudian kita sederhanain biar jadi Y sama dengan, jadi ini 12Y sama dengan 40X min 120. Ini pindah ruas jadi ditambah Y sama dengan 40X per ininya kita ganti, kita pindahin ke sini yaitu 12. Sekarang kita sederhanain aja, Y sama dengan 10 per 3X. Jadi hasil akhirnya yaitu ini. Y sama dengan 10 per 3X. Jadi persamaan linear dari titik koordinat A 3,10, B 15,50 adalah Y sama dengan 10 per 3X. 3. Untuk yang kedua, contohnya ini, tentukan persamaan linear A 3,10, kita ambil tadi yang ini, dengan gradien M sama dengan 1. Nah, kita ini pakai cara yang tadi, yang kedua, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Y1-nya 10, M-nya 1, gradiennya 1, X dikurangi X1-nya 3. Kita tulis dulu Y dikurangi 10 sama dengan 1 kali X, X, 1 dikali min 3, min 3. Sekarang kita tulis Y sama dengan X min 3. Ini kita pindah ruas jadi tambah 10. Y sama dengan X plus 7. Jadi ini hasilnya. Jadi persamaan linear A 3,10 dengan gradien M sama dengan 1 yaitu Y sama dengan X plus 7. Selanjutnya yaitu materi tentang hubungan dua persamaan linear. Dalam hubungan dua persamaan linear dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berhimpit, sejajar, dan tegak lurus. Yang pertama berhimpit. Nah, ini adalah contoh dari yang berhimpit. Maksud berhimpit di sini yaitu di sini terdapat 2 garis tapi menyatu sehingga dikatakan berhimpit. Nah, syarat garis dikatakan berhimpit yaitu fungsinya harus sama. Contohnya Y1 6 plus 2X, maka Y2-nya sudah pasti Y6 plus 2X juga. Nah, selanjutnya ada sejajar. Yang dimaksud sejajar di sini yaitu dari garis 2 ini, ini kalau dipanjangin mereka nggak akan ketemu. Nah, syarat pentingnya yaitu gradiennya harus sama nilai dari gradiennya. Contohnya misalkan ada persamaan Y1-nya 6 plus 2X, maka Y2-nya contohnya 12
plus 2x. Nah, gradien ini harus sama. Yang ketiga yaitu ada tegak lurus. Nah, tegak lurus ini yang dimaksud di sini nih, tegak lurus ini berpotongan. Di sini membentuk siku. Syarat tegak lurus yaitu jika kedua gradiennya dikali, hasilnya min 1. Contoh, jika persamaan pertama 6 plus 2x. Nah, persamaan keduanya 12 min setengah x. Jika ini kan gradiennya yang Y1 2, gradien kedua Y2 nya min setengah. Jadi jika 2 dikali min setengah, hasilnya adalah min 1. Seperti itu. Titik potong dua persamaan linier. Titik potong dua persamaan linier dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu cara substitusi, cara eliminasi, dan cara determinan. Nah, di sini saya ambil contoh dari persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 40 dan 5x ditambah 4y sama dengan 70. Untuk mengeliminasi persamaan ini, kita harus membentuk nilai x atau nilai y yang sama. Nah, di sini saya akan mencari nilai x. Persamaan yang pertama saya kalikan dengan 5 dan persamaan yang kedua saya kalikan dengan 3. Nah, di sini 3x dikali 5 sama dengan 15x. Dan 2y dikali 5 sama dengan 10y. 40 dikali 5 sama dengan 200. Ini 15x. Lalu selanjutnya 12y. Dan 70 dikali 3 sama dengan 210. Lalu dikurangi 15x dikurangi 15x jadi 0, dan 10y dikurangi 12y sama dengan min 2 y. Di sini 200 dikurangi 210 sama dengan min 10. Nah, jadi kita bisa menentukan y sama dengan min 10, yang min 2 pindah haluan ke bawah. Jadi, nah, y sama dengan 5. Nah, kan saya sudah mendapatkan nilai y dari hasil eliminasi tadi. Lalu saya ingin mensubstitusikan nilai y ini ke persamaan ini. 3x ditambah 2, y-nya kan tadi sudah diketahui 5, jadi dipindah ke sini sama dengan 40. 3x ditambah 2 dikali 5 10 sama dengan 40. Lalu 3x sama dengan 40, yang 10 pindah haluan ke sini jadi min kan. 3x sama dengan 30. Nah, yang 3-nya pindah ya ke sini. Jadi x sama dengan 27. Terima kasih.